Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gibran Nabil Sentana dengan nomor induk mahasiswa 21 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar transistor. Apa itu transistor? Transistor merupakan salah satu komponen elektronika yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah menjadi saklar, penguas sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Transistor merupakan komponen yang dikembangkan oleh tiga ilmuwan, yaitu John Barden, William Shockley, dan Walter Brattain di AT&T Bell Labs pada tahun 1947. Fungsi dasar dari transistor adalah sangat sederhana, yaitu hanya sebagai saklar. Tetapi, saklar ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu jutaan kali per detik. Transistor merupakan komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor. Artinya, ia dapat menjadi konduktor dan dapat menjadi isolator. Salah satunya adalah silikon. Nah, transistor sendiri ini dapat menjadi gerbang logika dan dikumpulkan menjadi komponen yaitu IC atau integrated circuit. Apa saja jenis dari transistor? Transistor memiliki dua jenis, yaitu transistor bipolar atau bipolar junction transistor atau yang dapat disingkat BJT, dan transistor efek medan atau field effect transistor yang dapat disingkat FET. Nah, berikut ini merupakan bagian dari transistor bipolar atau BJT. Nah, transistor jenis ini tuh dikategorikan menjadi dua, yaitu transistor NPN dan transistor PNP, di mana N adalah negatif dan P adalah positif. Umumnya, transistor BJT memiliki tiga kaki, yaitu kaki base, kaki kolektor, dan kaki emitter. Transistor NPN memiliki base positif dan arus yang masuk melalui kaki base untuk mengontrol transistor tersebut. Kaki kolektor merupakan kaki yang menerima arus, sedangkan kaki emitter merupakan kaki di mana arus keluar. Dan pada transistor NPN, base adalah saklarnya. Sedangkan untuk transistor PNP memiliki base negatif dan arus keluar melalui kaki base untuk mengontrol transistor. Selanjutnya adalah transistor efek medan atau FET. Transistor ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu transistor JFET channel N, transistor JFET channel P, transistor MOSFET channel N, transistor MOSFET channel P, dan transistor UJT. Nah, pada transistor jenis JFET terdapat dua kategori, yaitu N-channel dan P-channel. Pada channel N, terminal gate terhubung langsung dengan bagian P-type atau bagian positif, sedangkan terminal drain dan source berhubungan dengan N-type atau negatif. Dan arah arus masuk dari terminal gate sesuai dengan arah anak panah dan arah arus dari kaki drain adalah ke bawah. Pada P-channel, terminal gate berhubungan langsung dengan bagian N-type atau negatif, sedangkan terminal drain dan source berhubungan dengan P-type atau positif, dan arah arusnya keluar dari terminal gate sesuai dengan arah anak panah dan arah arus dari kaki drain adalah ke atas. Prinsip dari transistor JFET ini adalah jika diberi tegangan VDS, maka akan ada arus yang mengalir dari drain ke source, dan arus yang mengalir itu diatur dengan VGS. Berikut ini adalah gabungan dari simbol-simbol dua transistor yang sudah dijelaskan tadi. Nah, transistor sendiri mempunyai 3 elektronika atau 3 kaki, yaitu pada transistor BJT adalah kaki base, kaki emitter, dan kaki kolektor. Sementara pada transistor efek medan yaitu kaki gate, kaki source, dan kaki drain.
Berikut ini merupakan perbedaan atau komparasi dari transistor BJT dan transistor FET. Perbandingan yang utama adalah jika BJT merupakan CCCS atau Current Control Current Source, di mana output arusnya diatur oleh arus, sedangkan FET adalah VCCS atau Voltage Control Current Source, sehingga outputnya diatur oleh tegangan. Yang kedua adalah BJT merupakan bipolar, jadi dalam pengoperasiannya dia bergantung pada elektron dan volt. Sedangkan FET adalah unipolar, jadi dalam pengoperasiannya dia bergantung pada salah satu karir saja, yaitu elektron atau volt saja. Umumnya, bentuk fisik transistor BJT lebih besar dibandingkan ukuran transistor FET yang lebih kecil. Oleh sebab itu, FET umumnya lebih sering digunakan pada IC. Konsumsi daya BJT lebih besar jika dibandingkan dengan FET, sehingga FET lebih sering digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan daya besar dan juga aplikasi-aplikasi komputasi karena dapat meminimalisir daya. Selanjutnya adalah fungsi dari transistor. Dari fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tadi, transistor dapat menjadi saklar. Nah, transistor ini memerlukan sebuah pemicu agar dapat mengalirkan arus dari pemicu tersebut. Nah, dari pemicunya merupakan arus pada basis. Ketika kaki basis dialiri arus minimal yang ada sesuai dengan datasheetnya, maka kaki emitor dan kolektor akan berfungsi sebagai saklar tertutup dan mengalirkan arus sehingga lampu pada rangkaian akan menyala. Yang kedua adalah sebagai penguat arus. Salah satu prinsip kerja dari transistor BJT adalah arus kecil pada kaki basis akan berubah menjadi besar pada kaki kolektor. Hal tersebut dikarenakan pada transistor terdapat indikator HFE atau penguatan di mana setiap transistor mempunyai nilai HFE yang berbeda-beda. Fungsi yang ketiga adalah sebagai penguat amplifier sinyal. Rangkaian amplifier adalah suatu rangkaian untuk mengkonversi sinyal berukuran kecil menjadi sinyal berukuran besar. Dari sinyal tersebut, yang dibesarkan adalah amplitudenya. Pada rangkaian di atas, mikrofon berfungsi untuk mengubah energi suara menjadi energi listrik. Sementara itu, earphone atau speaker berfungsi untuk mengubah energi listrik jadi suara. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari transistor. Yang pertama untuk transistor bipolar. Nah, output yang mengalir dari emitor ke kolektor ditentukan oleh besarnya arus yang mengalir pada kaki basis. Pada datasheet biasanya sudah tertera berapa arus minimal pada basis untuk membuat emitor dan kolektor berfungsi seperti saklar tertutup. Yang kedua adalah transistor efek Maillard atau FET. Seperti namanya, pada transistor ini cara kerjanya menggunakan prinsip gaya tarik medan magnet. Jadi ketika kaki gate mempunyai sebuah tegangan, maka akan timbul medan magnet seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah karakteristik dari transistor. Karakteristik pertama adalah daerah potong atau cut off, yaitu kondisi ketika transistor atau daerah emitor dan kolektornya tidak mengalirkan arus karena pada daerah basis tidak diberi arus. Karakteristik kedua adalah daerah saturasi atau jenuh. Kondisi ini terjadi jika arus pada kolektor atau IC mencapai nilai maksimum dan transistor berfungsi sebagai saklar. Karakteristik ketiga adalah daerah aktif atau daerah kerja transistor yang normal, di mana ketika arus kolektor konstan terhadap berapapun nilai VCE-nya. Karakteristik yang terakhir adalah daerah breakdown. Kondisi ini terjadi ketika tegangan pada VCE transistor melebihi batas yang tertera pada datasheet tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada transistor. Berikut ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
mungkin terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan juga cara menyampaikannya. Untuk itu saya meminta maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.